Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iwan dan teman-teman. Perkenalkan, saya Novi Puspitasari dari kelompok 3, beserta teman kelompok saya, Rida Nurlaila, Elizabeth, dan Mona Lisa. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu penyusunan anggaran jangka pendek. Presentasi hari ini terbagi menjadi 4 rangkaian acara. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Rida Nurlaila. Data penyusunan anggaran jangka pendek. Data untuk menyusun anggaran jangka pendek antara lain anggaran jualan, anggaran sediaan, anggaran biaya bahan baku, neraca awal, dan data lainnya. Di bawah ini disajikan data untuk menyusun anggaran jangka pendek tersebut. Data anggaran jualan. Perusahaan kecap sehat memproduksi 3 kecap dengan anggaran jualan untuk tahun 2016 dalam kuantitas botol seperti tabel 15 strip 1. Nomor 1, jenis kecap sedang, triwulan 1 3.000, triwulan 2 3.000, triwulan 3 4.500, triwulan 4 1.500, setahun 2016 12.000. Jenis kecap manis, triwulan 1 6.000, triwulan 2 9.000, triwulan 3 6.000, triwulan 4 3.000, setahun 2016 24.000. Jenis kecap asin, triwulan 1 4.500, triwulan 2 4.500, triwulan 3 3.000, triwulan 4 6.000, setahun 2016 18.000. Totalnya triwulan 1 13.500, triwulan 2 16.500, triwulan 3 13.500, triwulan 4 10.500, tahun 2016 54.000. Kemudian produk dijual dalam 2 daerah yaitu BCM atau Banjarmasin dan MTP atau Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual untuk masing-masing daerah seperti tabel 15 strip 2. Nomor 1, jenis kecap sedang, BCM 500 per botol, MTP 600 per botol. Jenis kecap manis, BCM 600 per botol, MTP 750 per botol. Jenis kecap asin, BCM 500 per botol, MTP 600 per botol. Lanjut. Jualan dilakukan dengan 30% tunai, 40% triwulan berikutnya, dan 30% triwulan berikutnya lagi. Kemudian data anggaran sediaan. Sediaan produk dalam proses awal dan akhir tidak ada. Anggaran sediaan produk jadi ditetapkan seperti tabel 15 strip 3. Di sini ada jenis kecap sediaan awal tahun 2016 triwulan 1, 2, 3, 4, dan setahun akhir tahun 2016 triwulan. Jenis kecap sedang, sediaan awal tahun 2016 triwulan 1 100, triwulan 2 125, triwulan 3 120, triwulan 4 110, setahun akhir tahun 2016 triwulan 120. Jenis kecap manis, triwulan 1 125, triwulan 2 125, triwulan 3 100, triwulan 4 120, setahun akhir tahun 2016 triwulan 110. Jenis kecap asin, triwulan 1 100, triwulan 2 100, triwulan 3 120, triwulan 4 120, setahun akhir tahun 2016 triwulan 110. Totalnya triwulan 1 325, triwulan 2 350, triwulan 3 340, triwulan 4 350, setahun akhir tahun 2016 triwulan 340. Lanjut. Data anggaran bahan baku. Kuantitas standar bahan baku atau KSBB per botol kecap terdiri atas kecap sedang 2 ons kedelai 2 ons gula merah, kecap manis 2 ons kedelai 3 ons gula merah, kecap asin 2 ons kedelai 1 ons gula merah.
Sediaan awal bahan baku sama dengan sediaan akhir bahan baku, yaitu kedelai 1.400 ons harga 100 adalah 140.000, gula merah 100 ons harga 60 adalah 60.000, kemudian dijumlahkan hasilnya kewajiban adalah 200.000. Syarat belian bahan baku 50% tunai, 50% triwulan berikutnya. Lanjut. Data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam atau JSTKL dan upah tenaga kerja langsung per jam Rp500 atau TUST atau 50 per unit. Para pekerja mengambil upah lebih dulu 25% dan sisanya akan dibayar sesuai dengan periode anggaran. Biaya overhead pabrik atau BOP per triwulan sebagai berikut. Biaya bahan pembantu Rp90.000, biaya tenaga kerja tak langsung Rp62.000, biaya depresiasi bangunan pabrik Rp2.000, mesin dan alat Rp550.000. Kemudian dijumlahkan mesinnya Rp552.000. Kemudian biaya lain-lain Rp33.000, kemudian dijumlahkan hasilnya Rp737.000. Sediaan bahan pembantu awal dan akhir 0. Harga pokok per botol kecap menggunakan metode rata-rata sederhana setahun. Lanjut. Kemudian data anggaran beban usaha. Beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban usaha per triwulan dianggarkan sebagai berikut. A. Beban penjualan. Beban gaji penjualan Rp92.000, beban promosi Rp565.000, beban depresiasi alat Rp2.500, beban lain-lain Rp10.500, kemudian dijumlahkan hasilnya jumlah beban penjualan adalah Rp670.000. Kemudian B. Beban administrasi dan umum. Beban gaji pemimpin dan staf Rp85.000, beban depresiasi bangunan kantor Rp4.000, beban depresiasi alat kantor Rp1.000, beban lain-lain Rp10.000, kemudian dijumlahkan hasilnya jumlah beban administrasi adalah Rp100.000, kemudian dijumlahkan lagi jumlah beban usaha adalah Rp770.000. Lanjut. Kemudian data anggaran neraca awal. Data anggaran neraca perusahaan kecap sehat per 31 Desember 2015 yang terdapat dalam anggaran jangka panjang pada tabel 15 strip 23 sebagai berikut. Kas Rp1.500.000, pinjaman tenaga kerja Rp169.062, sediaan produk jadi Rp127.221, sediaan bahan baku Rp200.000, aset lancar Rp1.996.283, tanah Rp19.300.000, bangunan kantor Rp1.866.000, cadangan depresiasi Rp16.000, bangunan pabrik Rp958.000, cadangan depresiasi Rp8.000, mesin dan alat pabrik 11 juta, cadangan depresiasi Rp2.200.000, alat pemasaran Rp100.000, cadangan depresiasi Rp10.000, alat kantor Rp99.000, cadangan depresiasi Rp4.000, aset tetap Rp31.085.000, kas minimum Rp200.000, sediaan bahan baku minimum Rp600.000, beban ditangguhkan Rp200.000, aset lain-lain Rp1 juta, aset Rp30.081.283, utang jangka panjang atau utang investasi Rp11 juta, modal saham Rp22 juta, laba ditahan Rp1.081.283, utang dan modal Rp34.081.283.
Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Puspitasari. Data anggaran lainnya. Bunga utang jangka panjang dibayar tiap akhir triwulan sebesar 330.000. Angsuran pokok utang jangka panjang pada akhir triwulan 4 tahun 2016 dibayar sebesar Rp2.301.579. Pajak hasilan 10% dibayar tiap akhir triwulan. Taksiran kerugian piutang usaha per triwulan 2% dari saldo piutang. Untuk mengatasi defisit kas yang mungkin terjadi, perusahaan merencanakan pada awal tahun 2016 akan menambah modal sebesar 2 juta. Tingkat bunga yang berlaku 12% setahun. Jika penambahan modal tersebut dibiayai dengan pinjaman di bank, maka jumlah pinjaman tersebut akan dilunasi semuanya pada akhir triwulan 3 di tahun 2012. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Dari anggaran operasional dapat dianalisis mengenai rencana penambahan modal. Untuk penyusunan anggaran operasional yang akan disusun terdiri atas anggaran jualan dalam unit, anggaran jualan dalam rupiah, anggaran produksi dalam unit, anggaran bahan baku dipakai dalam unit, anggaran beli bahan baku dan biaya bahan baku, jam standar tenaga kerja langsung terpakai, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran beban usaha, dan anggaran laba rugi. Untuk anggaran jualan, perusahaan yang memproduksi kecap salah satu jenis perusahaan yang biasanya bergerak dalam struktur pasar pembeli, sehingga anggaran jualan disusun pertama kali sebelum menyusun anggaran lainnya. Anggaran kuantitas, jumlah disusun seperti tabel 15.4 dan tabel 15.5. Perusahaan kecap anggaran kualitas jualan dalam botol tahun berakhir 31 Desember 2016. Untuk triwulan pertama, Banjarmasin sedang 2.000, manis 4.000, asin 3.000. Untuk Martapura sedang 1.000, manis 2.000, asin 1.500. Total sedang 3.000, manis 6.000, asin 4.500. Jumlah total sedang manis dan asin sebesar 13.500. Untuk triwulan kedua, Banjarmasin sedang 2.000, manis 6.000, asin 3.000. Untuk Martapura sedang 1.000, manis 3.000, asin 1.500. Total sedang dari Banjarmasin dan Martapura 3.000, manis 9.000, asin 4.500. Untuk jumlah total sedang manis dan asin untuk triwulan kedua 16.500. Untuk triwulan ketiga sedang 3.000 di Banjarmasin, manis 4.000, asin 2.000. Martapura sedang 1.500, manis 2.000, asin 1.000. Untuk total sedang 4.500, manis 6.000, asin 3.000. Jumlah total Banjarmasin dan Martapura 4.500 untuk sedang, manis 3.000, dan untuk asin 6.000. Mohon maaf, untuk sedang 4.500, manis 6.000, asin 3.000, dan untuk jumlah total sedang manis asin 13.500. Untuk triwulan keempat, Banjarmasin sedang 1.000, manis 2.000, asin 4.000. Martapura sedang 500, manis 1.000, asin 2.000. Untuk total sedang, Banjarmasin dan Martapura 1.500, manis 3.000, dan asin 6.000. Untuk jumlah sedang manis dan asin 10.500. Sigma Banjarmasin sedang sebesar 8.000 dari total jumlah triwulan 1, 2, 3, 4. Dan untuk manis 16.000, asin 12.000. Untuk Martapura sedang 4.000, manis 8.000, asin 6.000. Total sedang 12.000, manis 24.000, asin 18.000. Untuk jumlah total sedang manis asin sebesar 54.000. Format anggaran dapat dibuat beragam, disesuaikan dengan keperluan. Misalnya dibuat seperti anggaran kuantitas jualan seperti tabel 15.5.
Untuk contoh soal, PT IMA merupakan perusahaan industri dan pada tahun 2019 ingin menyusun anggaran operasional yang dibuat selama 1 tahun dengan data sebagai berikut. Anggaran jualan daerah A produk X sebanyak 208.000 unit, untuk produk X, untuk produk Y 111.600 unit. Untuk jumlah produk X dan Y sebesar 319.600 unit. Untuk daerah B, produk X sebesar 320.000 unit, produk Y sebesar 168.400 unit, untuk total daerah B 488.400 unit. Anggaran jualan tahun 2019 untuk daerah A dan daerah B sebesar 808.000 unit. Harga jual produk X per unitnya Rp9,90 dan harga jual produk Y per unitnya Rp16,50. Jenis produk X, sediaan awal 70.000 unit, sediaan akhir 80.000 unit. Untuk produk Y, sediaan awal sebesar 50.000 unit, sediaan akhir sebesar 60.000 unit. Untuk jumlah sediaan awal 120.000 unit dan sediaan akhir 140.000 unit. Harga pokok sediaan produk jadi awal untuk produk Y sebesar Rp441.700, untuk produk Y sebesar Rp527.000, dan untuk jumlah produk X dan Y sebesar Rp968.000. Sediaan produk dalam proses. Untuk jenis produk X, sediaan awal kuantitas unit sebesar 9.000, untuk sediaan akhir tingkat selesai biaya bahan baku 100%, biaya konversi 40%, kuantitas unit 10.000, tingkat selesai biaya bahan baku 100%, biaya konversi 50%. Untuk jenis produk Y, sediaan awal kuantitas unit 4.000, tingkat selesai sediaan akhir. Untuk tingkat selesai biaya bahan baku 100%, biaya konversi 40%, sediaan akhir kuantitas unit 5.000, tingkat selesai biaya bahan baku 100%, biaya konversi 50%, dan untuk sediaan awal kuantitas unit sebesar 13.000, sediaan akhir kuantitas unit sebesar 15.000. Biaya konversi terdiri dari BOP dan biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan unit ekuivalen menggunakan metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Harga pokok sediaan produk dalam proses awal untuk produk X, biaya bahan baku Rp15.030, biaya tenaga kerja langsung Rp9.720, biaya overhead sebesar Rp6.984, dan untuk total produk X sebesar Rp31.734. Untuk produk X, biaya bahan baku sebesar Rp11.160, untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp7.216, untuk biaya overhead sebesar Rp5.184. Untuk total produk Y sebesar Rp23.560. Total produk X dan Y sebesar Rp55.294. Anggaran sediaan bahan baku jenis bahan baku A, bahan baku awal 103.000 unit, bahan baku akhir 80.000 unit. Untuk jenis bahan baku B, bahan baku awal sebesar 44.000 unit, bahan baku akhir sebesar 40.000 unit. Untuk jenis bahan baku C, bahan baku awal sebesar 114.200 unit, untuk bahan baku akhir 120.000 unit. Untuk jumlah bahan baku awal sebesar 261.200 unit, bahan baku akhir sebesar 240.000 unit. Harga pokok sediaan bahan baku awal untuk bahan baku A 61.000, untuk bahan baku B Rp74.800, untuk bahan baku C Rp114.200, untuk jumlah bahan baku A, B, C sebesar Rp250.000.
Untuk standar bahan baku dipakai, setiap unit produk X memerlukan bahan baku 0,9 unit dan bahan baku C 1,2 unit. Setiap unit produk Y memerlukan bahan baku A memerlukan 0,5 unit dan bahan baku B memerlukan 0,8 unit dan bahan baku C memerlukan 1 unit. Harga per unit bahan baku A 0,6 rupiah, bahan baku B 1,7 rupiah, dan untuk bahan baku C 1 rupiah. Untuk standar upah dan jam kerja, upah per jam pada Departemen 1 Rp10 dan untuk Departemen 2 Rp8. Tiap unit produk X memerlukan waktu pembuatan pada Departemen 1 selama 0,10 jam, Departemen 2 selama 0,20 jam, untuk Departemen 1 produk Y memerlukan 0,15 jam, untuk Departemen 2 produk Y memerlukan 0,40 jam. Untuk standar biaya overhead pabrik, setiap unit produk X memerlukan BOP Rp1,94. Untuk setiap unit produk Y memerlukan BOP Rp3,24. Beban usaha ditaksir setahun, beban jualan sebesar Rp1.190.000, beban administrasi dan umum sebesar Rp695.000, dan untuk jumlahnya Rp1.885.000. Untuk dapatan bunga setahun ditaksir sebesar Rp98.000 dan beban bunga ditaksir setahun Rp90.000. Saldo kas awal Rp600.000, modal saham Rp1.200.000, laba ditahan awal Rp674.794. Seluruh produk yang dijual dan dibeli dilakukan secara tunai, serta transaksi lain dilakukan secara tunai pada periode bersangkutan. Anggaran neraca. Seandainya pajak hasilan 10%, berapa laba bersih setelah pajak yang dianggarkan pada tahun 2019? Untuk menyusun anggaran tahunan, yaitu anggaran jualan, anggaran produksi, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya bahan baku, dan anggaran harga pokok jualan, anggaran laba rugi, dan anggaran kas, serta anggaran neraca. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mona Lisa. Baik, selanjutnya yaitu jawaban pelatihan dari soal 15.1. Yang pertama yaitu menghitung anggaran jualan. PT IMA anggaran jualan tahun berakhir 31 Desember 2019. Pada kolom anggaran terdapat keterangan yaitu jenis produk dan daerah jualan, kuantitas atau unit, harga jual per unit, dan jualan. Jenis produk dan daerah jualan. Produk X ada daerah A dan daerah B. Daerah A kuantitas unitnya 208.000, harga jualnya per unit Rp9,90 dan nilai total jualannya yaitu Rp2.059.200. Pada daerah B unit dan harga jual per unit 10 dengan jumlah jualannya 3.168.000. Kuantitasnya 528.000 unit, harga jual per unitnya Rp9,90 dan jumlah produk jualannya Rp5.227.200. Selanjutnya Y, daerah A dengan kuantitasnya 111.600 unit dan harga jual per unitnya hanya Rp1.841.400. Selanjutnya yaitu produk Y daerah B dengan kuantitas per unitnya 168.400, harga jual per unitnya Rp16,50 dengan jumlah jualannya 2.778.600. Maka jumlah produk Y
jumlah produk Y pada kuantitas unitnya 280.000 unit dengan harga jual per unitnya 16,50 rupiah dan jualannya 4.620.000. Selanjutnya yaitu lanjutkan. Jadi untuk anggaran produk yang pertama yaitu jualan. Ada produk X dengan nilai 528.000 dan produk Y 280.000. Dan yang kedua, sediaan produk jadi akhir pada produk X 80.000, pada produk Y 60.000. Yang ketiga, produk siap dijual yaitu produk X-nya 608.000 dan produk Y 340.000. Yang keempat, sediaan produk jadi awal yaitu pada produk X7, pada Y 50.000. Yang kelima yaitu harga pokok produk jadi pada produk Y 938.000, pada produk Y 290.000. Selanjutnya yang keenam, sediaan produk dalam proses produk Y pada produk 5.000. Yang ketujuh yaitu produk dihasilkan pada produk X senilai anggaran biaya tenaga kerja langsung. PT Ilma, anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun berakhir 31 Desember 2019. Pada kolom anggaran biaya tenaga kerja langsung terdapat keterangan Departemen 1, Departemen